ini ya daftar isinya atau table of content-nya plus subbab sub-subbabnya. Ya, jadi ini memang saya ambil dari, kenapa saya ngambil ini? Karena dari yang saya download, ini yang sudah memenuhi dari 9 knowledge area, tercover semua. Jadi ini ada dokumen perencanaan proyek, nanti kamu rename aja, note-nya dihapus, untuk nama proyeknya apa, kemudian nama kliennya siapa, nanti diganti aja lah nama kode kelompok, anggota kelompok. Silakan dikasih cover ITS, dikasih logo ITS. Ya, itu kreativitas kelompok lah, bebas ya. Terus ada bab 1 isinya overview, kemudian bab 2 isinya goals and scope. Nanti kalian boleh ininya tetap Inggris saja ya, judul bab subbab dan sub-subbabnya, heading 1, heading 2, heading 3-nya, cuman kontennya Indonesia, gitu aja biar saya gampang ngoreksi. Jadi bab 3 tentang organisasi, nanti detailnya saya tunjukkan ke bawah. Kemudian bab 4 schedule dan budget, ini kan sesuai dengan, kalau tadi goal scope berarti yang area manajemen pertama, schedule budget area manajemen kedua dan ketiga, risk management itu belum saya terangkan, berarti dikosongin. Subkontrak itu jika ada yang disubkan bisa, manajemen komunikasi belum, rencana pengiriman boleh diisi kalau sudah ada perencanaan. Quality assurance hari ini berarti walaupun nggak ada tugas, nanti pas minggu ke-9 pengecekan dokumen ini juga harus diisi. Terus konfigurasi and change management belum saya terangkan. Ini walaupun nggak masuk di 9 area knowledge management, tapi ini juga bisa dilakukan. Jadi perubahan harus di-manage atau dikelola agar tidak berdampak terhadap kegagalan proyek. Aspek keamanan, abbreviation and definition, reference, revisi jika ada. Itu isinya sampai dengan 14 bab. Khusus yang kecuali 8, 5 sampai 14 itu sudah nggak ada sub-sub lagi. Sub-sub bab lagi nggak ada. Jadi kelihatannya aja banyak, tapi sebenarnya karena ini nggak ada subbab ya enggak juga. Ya, ditunggu ya, ini nggak tahu musnya kok muter-muter. Kayaknya ya Office 365-nya itu loh. Ini saya tanyakan ke TU, ke teknisi dulu. Ya, ini sudah bisa. Tadi bab 1 overview ya. Perhatikan nanti yang warna biru ini harus di-replace ya. Di-replace dengan konten Anda. Ini hanya panduan petunjuk aja bahwa overview bagian ini menggambarkan ringkasan manajemen, menyediakan informasi penting seperti apa motivasi dari proyek ini, siapa customer-nya, apa yang akan dikirim, apakah produk baru atau perpanjang atau extension ya, perluasan dari existing, biayanya, what it will cost, biasanya berapa lama dikerjakan, organisasi yang dilibatkan. Kemudian ini poin-poin ini nggak harus semuanya diisi ya, yang bisa syukur-syukur bisa diisi kalau mau lengkap. Bagian yang memang kita nggak ada ini Bu, kebergantungan dengan proyek lain, ya sudah nggak usah diisi. Ini kalau misalnya proyek ini ada kaitannya dengan proyek sebelumnya atau yang akan datang bisa diisi. Which other project contribute atau kontribusi lain dari proyek ini ada atau tidak. Merefer ke proyek proposal atau dokumen lain seperti feasibility study report. Ya kalau kalian tidak melakukan itu ya asumsi sudah melakukan feasibility study ya, bahwa memang proyek ini layak atau bisa dikerjakan gitu aja ya. Ini terkait dengan market atau pasar, teknologi, profitability, dan competitor evaluation. Jadi itu overview. Goals and scope. Ya, yang sudah kalian kerjakan kan scope. Ya sudah tinggal comot ke sini. Ya, include-nya termasuk apa, yang batasan masalah, yang exclude, yang tidak dilakukan yang mana. Tinggal naruh-naruh aja yang sudah dikerjakan. Ini khusus yang project goals ini ya silakan ditambahkan ya, walaupun kemarin belum dikerjakan. Jadi project goals namanya juga project goals, berarti kan tujuan proyek. Expected project result together with the required development constraint.
Jadi apa saja kategorinya, tujuan fungsional. Ini nggak harus semua kalau ini. Silakan aja dipenuhi mana yang bisa. Misalnya dari sisi tujuan strategik proyek ini dibangun ada enggak, tujuan bisnis minimal tujuan bisnis, tujuan kualitas bisa diisi tujuan organisasi. Kemudian tujuan lain apakah ada aspek usability, portability ini sebenarnya aspek kualitas. Ya, constraint, batasan, lingkungan, standar tertentu dari aplikasi yang dibutuhkan, standar nasional, ini kan non-fungsional sebenarnya kan, kalau kuliah APSI, hubungan kultural, dan lain-lain. Jadi 21 ini nggak usah semua diisi, mana yang bisa diisi silakan Anda isi. Silakan nyari, boleh nyari contohan enggak apa-apa, tapi nanti di custom lagi contohannya, nggak persis. 2.1, ini nggak tahu mouse-nya trouble lagi. Atau nanti coba yang kelas sore saya PDF kan ya, mungkin kalau PDF lebih stabil. Yang di ini sudah ada di Classroom ya. Coba yang lagi buka komputer atau laptop, dibuka file yang ini. Coba dibaca lagi ke 2.2. 2.2 tadi ruang lingkup. Jadi saya buka, kalian juga buka ini karena trouble tadi. 22 ruang lingkup. Ruang lingkup, Bu, kemarin yang saya komentari di saat presentasi, misalnya ada yang saya komentari ruang lingkup kok mirip kebutuhan fungsional, ya harus dibetulkan di sini. Jadi mestinya ruang lingkup itu bentuknya paragraf, bukan poin-poin. Ya, bentuknya paragraf project scope itu. Jadi dengan adanya sistem ini diharapkan ini sistem ini akan mengakomodasi proses bisnis ini. Nggak perlu sampai sedetail mencetak laporan, menginput data transaksi penjualan, nggak sampai segitu. Ya itu bagian dari apa? Akan melakukan proses bisnis dalam untuk penjualan koma ini gitu aja. Nggak usah sedetail kebutuhan fungsional yang akan menjadi nama use case gitu aja ya. Terus include-nya apa, exclude-nya apa. Itu sudah bisa diisi. Kemudian yang bab 3 ini tentang organisasi, menggambarkan internal project organization dan semua isu-isu organisasi yang dipengaruhi oleh hasil proyek atau di mana proyek itu bergantung. Ya, kita bisa mengekstrak informasi dari project proposal atau feasibility study report. Jadi karena belum ke ranah SDM, nggak diisi dulu nggak apa-apa, mau diisi struktur organisasi, PM-nya siapa, nama NRP. Sebenarnya PM-nya kan semua ya, di list semua, terus bawahnya itu nanti ada analis, desainer, kemudian programmer, testing. Nanti kan satu nama bisa berada di lebih dari satu box itu. Jadi bentuknya semacam struktur organisasi. Kemudian batasan ya, boundary dan interface. 31, menggambarkan lingkungan project, mengidentifikasi external stakeholder dari project yang bergantung dan yang seseorang yang dipengaruhi oleh hasil proyek. Jadi kamu terangkan saja selain internal itu adalah eksternal. Misalnya aplikasi ini dibuat untuk divisi apa. Kemudian divisi itu tanggung jawabnya siapa, diterangkan aja di sini. Organisasinya customer, di sini kan ada kan parent organization, customer organization, subkontraktor. Subkontraktor itu berarti ada sebagian pekerjaan Anda, tapi nanti jangan dipraktekkan ya. Anda subkan ke kelompok lain terusan, jangan ya. Ini kan kalau real proyek beneran ya. Jadi ada pekerjaan yang memang Anda subkan ke pihak eksternal, third party, pihak ketiga. Boleh enggak Bu? Ya boleh aja. Selama memang beres. Nanti kalau ada apa-apa kan yang kena tetap Anda di mata customer-nya. Karena yang bertanggung jawab ya. Ya, kalau ada apa-apa dengan subnya Anda, subkontraktornya, yaitu itu Anda resiko Anda sebagai pengembang yang tahunya customer kan Anda, bukan subnya ya. Kemudian resources owners. Ya, ini ada di resource plan di bagian 5.1 nanti kita lihat receivers,
didefinisikan pada delivery plan di section 10. Misalnya kalau misalnya dijelaskan di 5.1 gitu aja enggak apa-apa. Receiver dijelaskan di bab 10 gitu juga enggak apa-apa. Atau di sini Mbak tulis kutipan detailnya ada di section 51. Ini kutipan detailnya ada di section 10 gitu juga boleh, terserah lah. Subkontraktor ya, ini kalian minus ya realnya di kelompok itu, atau kalau misalnya rencana kalau nanti benerannya dipakai Bu, kita memang kesulitan di bagian itu, maka nanti ada pihak lalu ketiga yang mengerjakan itu ya boleh aja, monggo, terserah. Terus supplier ini tidak harus ini ya, supaya itu kan yang memasok kebutuhan kita ya. Nanti bisa ditulis misalnya nama tools yang digunakan, kemudian jenis DBMS, baik tools untuk manajemen proyeknya, tools untuk analisisnya, untuk testingnya, apapun bisa ditulis di ini. Makanya ada COTS, Commercial Office Sales itu. Bisa ditulis di sini peralatan, apakah perlu hardware khusus, software khusus ditulis di sini aja. Ya, 316. Habis itu apa anak-anak? 317 apa? Ini saya muter mouse saya. 317 atau 3.2? Function, Bu. 317. Ya 317 cross function ya. Mengidentifikasi semua fungsi-fungsi dengan organisasi yang terlibat ya atau berkontribusi terhadap proyek ini. Ya paling enggak misalnya ini enggak harus persis fungsi ini Mbak isi enggak, kamu bisa mendelete dan mengisi lagi. Misalnya tadi saya kan bilang bekerja sama dengan kliennya dari divisi A, kamu jelaskan aja kontaknya siapa, responsibility tanggung jawabnya sebagai apa, ditulis aja. Ya, Bu kita nggak ada sama sekali ya, nggak mungkin lah, minimal ada satu ya. Kemudian 318 boleh tidak diisi, other projects ya, menetapkan jika ada. Sebentar ya, ada. Bentar. Iya Pak, bentar Pak. Bentar. Ya, other project itu berarti menetapkan apakah ada interface ke proyek lain. Jadi misalnya apakah kalau di use case itu kan ada aktor yang nggak selalu harus manusia kan ya. Misalnya Anda baca dari sistem lain atau memberi ke sistem lain ditulis. Dependensinya apa, terus keterangannya atau komennya apa. Ya, jadi kalau nggak ada sama sekali gimana Bu? Ya berarti di minus aja. Tapi jangan terus semuanya di minus ya, nilainya minus nanti ya. Harus ada yang diisi. Terus organisasi proyek menggambarkan bagaimana proyek diorganize, menggambarkan apa subprojek dan area lain dari tanggung jawab yang telah direncanakan. Mengidentifikasi staff all steering function, project management function, and execution function. Silakan yang mau nyari contoh dari kakak kelas boleh. Memang saya nggak ngasih contoh sengaja biar karena online juga kan, silakan berkreasi. Nanti takutnya kalau contohan dari saya itu terus gak kreatif gitu loh, terus plek gitu. Makanya biar variatif tiap kelompok. Ya, karena semakin kelompok itu semakin effortnya besar, niat, kelihatan lengkap, dan bahkan ada kebaruan yang saya nggak kepikiran untuk bisa ngisi itu ya, nilainya jauh lebih baik. Habis itu berapa anak-anak ini saya muter mana? Ini Mbak Cynthia ini kok keluar masuk. Setelah 3 itu apa? Atau saya PDF-kan dulu ya sebentar ini. Oh ya, habis itu 321. Jadi project manajernya itu kan sebenarnya tiap dari Anda project manager. Nanti tolong diterangkan yang NRP 1 itu dia bagian apa?
atau di timeline yang periode apa gitu loh. Jadi silakan bentuknya tabelnya bisa dikreasi. Yang project manager NRP kedua itu dia di timeline apa, bagian apa itu boleh. Silakan, nah ini boleh berkreasi ya, atau boleh juga diisikan pengalaman yang project manager 1 kan ini minggu ke-7 ya. Berarti kan sudah ada yang jadi project manager secara real di kelompok itu ya. Project internal function. Ya, jadi kalau yang atas kan ini ya tentang project manajernya, yang di bawah itu mulai didetailkan. Fungsi-fungsi lain di luar analis, programmer, analis, desainer, programmer, tester itu ada peran-peran yang lain. Ada quality assurance-nya ditetapkan aja salah satu siapa. System test lead, validation lead, configuration management siapa, yang ngurusi change management siapa. Terus ini keterangan atau tanggung jawab, boleh terserah. Jadi nanti apa yang harus dilakukan. Ya secara logis saja lah ya. Misalnya quality assurance ya tadi, mencari standar atau membuat prosedur untuk testing, dilakukan tiap berapa terhadap apa oleh siapa, itu dia kan bikin perencanaan kan. Sudah, silakan dikembangkan kalau ini ya. Banyak contohan di internet. Kemudian project team, daftar semua anggota tim proyek di sini dan pastikan bahwa that the time they spend, waktu yang mereka ini ya luangkan itu tadi terhitung ya dalam project budgetnya. Ya, jadi nama di organisasi itu, availability, terus komennya. Kemudian steering committee, identifikasi committed individual composing the project steering committee and its responsibility and authority within the project. Ya, jadi SC-nya itu namanya STECO ya. Kalau kita biasanya di MTC kan SC. Of the project is responsible for. Ya, ada atau tidak, kalau ya paling tidak satu lah ya. Ini kan kemarin saya bilang yang sponsornya itu, yang bagian yang membayar ya top manajemennya siapa, paling tidak satu lah ada ya. Nah ini 4 ini sudah dikerjakan, tinggal tempel aja di sini. WBS kan sudah, berarti ambil WBS versi terlengkap, terbaru, masukkan ke sini. Nanti dikasih gambar berapa kode gambarnya ya. Terus schedule milestone, selain yang di Gantt chart, saya minta juga dibuat model tabular seperti ini. Bu, berarti nggak usah Gantt chart. Ya sudah dikerjakan, tetap tempel di sini plus tambahan sesuai permintaan template. Kan tinggal ganti aja atau view-nya. Ya, itu. Jadi di minggu ke-1, ini kan minggu ke-0 starting project kemarin, asumsinya apa? Bikin membuat project charter. Nggak harus persis ini, disesuaikan aja dengan planning kalian. Tanggal yang direncanakan, kalau Bu nggak ada milestone nih Bu, di minggu itu ya di minus aja. Nggak harus semua ada milestone. Kemudian budget kan sudah dibuat, berarti silahkan dipindah ke sini, tapi nggak usah semua ya, yang bottom up aja. Nggak usah semua soal 1 sampai kemarin berapa? 1 sampai 5 ya, karena ada 1 yang hilang, yang nggak ada contohannya. Sudah, silakan. Terus dibuat summary sesuai tabel ini. Jadi untuk dalam rupiah ya, bisa ribuan ya, biar nggak panjang deret angkanya. Kategori untuk penyerapan SDM, Human Resources, itu di minggu ini kalian nggak harus tiap minggu ya, terserah, boleh. Kalau bulanan kok cuma 3 nanti ya, per 2 mingguan lah ya, karena kan 3 bulan. Jadi ini adalah summary ya. Jadi yang punya kalian ditempel aja ke sini, plus kerjakan tabel ini. Anda summary kan. Bu, kita nambah baris boleh, ada baris yang kita edit boleh, kita nggak ada pembelian tools Bu, semua gratis ya sudah. Nggak ada travel, nggak ada perjalanan Bu, ya sudah diganti yang lain. Paling enggak kan kalian ada pengeluaran untuk biaya mungkin apa, pembelian pulsa atau apa, komunikasi, untuk pembayaran honor,
untuk apalagi kira-kira kalau online gitu ya. Ya disesuaikan dengan yang kemarin dibuat ya, yang biaya itu. Nanti ada sesinya yang dengan saya ya, nanti saya komentari ulang, terus dokumen ini diperbaiki, nanti dokumen ini saya nilai lagi pada saat demo aplikasi di UAS, sekaligus dokumen ini saya nilai kembali, nanti saya bobot. Jadi saya nggak menilai langsung di akhir, awal-awal itu sudah saya nilai juga. Bahwa nanti ada perbaikan silahkan, itu akan mengupgrade tambahan persentase nilai. Itu ya. Terus proses pengembangan, beneran lambat ini. Ya, tadi sampai berapa tadi babnya 14 ya. Tapi yang bab yang nggak ada subbab itu kan knowledge area ya. Dari manajemen kualitas, resiko, perubahan, manajemen komunikasi. Ya, proses pengembangan. Ya, menggambarkan ini ya, kalau ada standar proses atau mungkin ini bisa kalian isi. Coba yang jadi PM dicatat, proses pengembangan itu mau pakai pendekatan apa? Apakah iteratif, increment, waterfall, kemudian object oriented, macam-macam itu lihat kembali di APSI. Atau pakai Fontaine model, V model, berbasis komponen, kita berbasis service Bu, terserah lah. Ya, yang jadi PM dicatat ya, model mau menggunakan model tipe apa gitu loh, development proses itu. Ya, silakan diambil minimal 1. Kita waterfall Bu. Waterfall ada kekurangannya. Kalau model zaman Agile sekarang sudah waterfall itu tradisional ya. Saya minta selain waterfall bisa Agile, RAD, atau kita increment Bu, prototyping lah, terserah lah. Pokoknya selain waterfall. Dicatat ya ketua kelompok, 44 selain waterfall. Waterfall itu tradisional, sudah jarang dipakai, kecuali aplikasi yang misalnya sudah jelas ya, matematis atau rumus kimia atau apalah, itu bisa waterfall. Tapi kalau jenisnya sistem informasi itu nggak cocok waterfall. Karena nanti bakal ini sendiri. Karena waterfall itu satu tahapan sudah harus clear, padahal kita nggak bisa seperti itu, apalagi banyak perubahan. Terus development environment, definisikan metode, tools, bahasa, dan lain-lain ya, yang didesain, diimplementasi, dites, didokumentasi. Jadi ini contohnya membuat diagram use case di minggu keberapa, membuat ini di minggu keberapa, membuat mock up minggu keberapa, tools yang digunakan apa, operational rules untuk desain atau untuk gambar bahasa untuk gambar diagram UML itu harus tersedia di minggu keberapa. Mestinya tersedianya sebelum aktivitas itu dilakukan. Jangan sampai mau dibuat tanggal 9 belum ada. Ya syukur-syukur kalau pas ada tanggal 9 ternyata mundur, ya, itu yang tidak boleh. Jadi ketersediaan ini harus sudah ada di minggu sebelum timeline, terutama tools ya. Kemudian bahasa yang digunakan, ini harus ada di minggu keberapa. Silakan berkreasi, boleh ada yang dirubah, ditambah, tapi paling enggak ini yang metode ini banyak nanti. Ya, kemudian measurement program, ya mereverse ke organizational measurement program dan dokumen deviation from this program. Ini silakan dibaca aja, ini contohnya terkait dengan tipe data ya, tipe of data, tujuan, responsible. Misalnya ini kalau ini contohnya misalnya ini nggak harus persis ini ya, ada perubahan kebutuhan. Ya, responsible-nya siapa? Kemudian misalnya ketika testing nemu bug, ya sudah nanti yang memperbaiki siapa? Pengambilan data, ini bisa variatif lah isinya, tapi harus ada isi, nggak boleh kosong. Ya, testing dengan klien, nah itu bisa lah ini ya. Silakan nyari contoh-contoh. Kemudian yang kelima, lah ini masuk ranah MPPL, manajemen resiko belum, di skip. Subkontrak manajemen, jika ada silakan. Seandainya ada, tapi bukan ke kelompok lain ya, asumsi ya, profesional ya. Komunikasi belum saya terangkan, belum. Tapi jika mau ada yang isi silakan. Delivery plan bisa diisi, rencana untuk
pendeliveran milestone, jadi tidak harus selalu di akhir. Ya, bisa di sepertiga milestone, tengah-tengah, 2/3 milestone. Yang rencana dikirim kapan, penerimanya siapa. Terus diterangkan nanti D1 itu apa, D2 apa. Kalau nggak mau kode ya langsung aja. Mengirim dokumen titik-titik, kemudian melakukan testing bersama klien. Berarti yang di deliver apa? Misalnya dokumen rencana testing. Ya, bisa dikembangkan lah intinya ya. Kemudian quality assurance yang hari ini nanti saya pandu aja karena belum ada tugas, ya sudah nanti setelah rilis tugas aja. Saya minta untuk apa saja komponen assurance yang harus Anda isi di sini. Ini kan nggak ada panduannya. Kemudian minimal ya tadi ada software review, tadi ada testing, situ ada software review ya. Kemudian konfigurasi change management belum saya ajarkan. Security aspek silakan boleh diisi non-fungsional bagian security. Kemudian singkatan bisa ada tambahan. Jadi semua term yang singkatan dipakai di atas-atas tadi di list di sini. Boleh Bu bikin singkatan sendiri boleh. Ini yang nggak dipakai ya dihapus ya. Reference, ya menambahkan reference. Jadi misalnya di tiap bab ini kalian mereference ada satu standar dokumen atau misalnya catatan kuliah di luar negeri atau apa bisa di reference dokumennya ke sini, dokumen nomor berapa. Kemudian tracking metric traceability untuk revisi. Jadi misalnya yang iterasi 1 itu direvisi ke iterasi 2, dikasih kode page atau chapter mana yang direvisi, kemudian tanggalnya kapan. Itu anak-anak dokumen perencanaan proyek. Dan ini saya rasa di antara yang saya download ini yang sudah memenuhi dari acuan pertemuan 1. Kita kan ada 5 tahapan, inisial, planning, eksekusi, controlling, monitoring, closing. Terus ada 9 knowledge area management. Itu sudah tercover di sini semua. Yang belum kelihatan malah manajemen pembelian. Procurement itu belum terlihat di sini. Mungkin bisa masuk supplier itu ya. Masuk ke supplier tadi. Ya. Yang nggak ada di area itu, nggak disebut secara langsung itu tadi konfigurasi, manajemen konfigurasi, tapi itu juga penting bahwa perubahan harus di-manage agar tidak berdampak merugikan. Di mana perubahan yang bisa diakomodasi, mana yang belum itu perlu. Termasuk penataan versi rilis dari software, versi dokumentasi dan lain-lain. Itu anak-anak materinya masih 10 menitan, nggak ada tugas dulu, persiapan